menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita ada di hadapan hadirat Tuhan dalam ibadah terakhir di tahun 2025. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. 365 hari Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang kita jumpai di tahun ini.
suka duka. Tetapi malam hari ini, jika kita ada sampai saat ini dengan kekuatan, kesehatan yang masih ada dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya malam hari ini mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji, mengagungkan namanya. Sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, dalam ibadah terakhir Tuhan di tahun ini, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus nyata bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan malam hari ini kami mau datang memuji, menyembah Engkau. Kami mau datang mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakan kami Tuhan. Biarlah setiap nyanyian, pujian, penyembahan kami malam hari ini menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Begitu banyak hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Banyak yang kau perbuat Tuhan. Banyak Amin yang Yesus. kau perbuat. Haleluya. Di dalam hidupku, Terima kasih. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan sambil kita nyanyikan pujian ini. Banyak Haleluya yang kau Yesus. perbuat. Benar Tuhan. Di Banyak yang Engkau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan sampai saat malam hari ini Tuhan, jika kami ada semua hanya karena rancangan-Mu Tuhan. terjadi Amin di Yesus. hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Ku Tuhan. bersyukur Haleluya Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur lagi, ku bersyukur. Ini pujian kami Tuhan. Kami bersyukur.
ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, mari sembah Tuhan, agungkan Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau yang setia, Kau mulia. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau telah menyatakan kasih-Mu, kebesaran-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa. Kami naikkan pujian kami, pengagungan kami Tuhan, untuk semua yang Kau buat dalam hidup kami di sepanjang tahun ini. Kami ada Tuhan di ibadah terakhir di tahun ini. Kami mau berkata bahwa semua hanya karena kasih karunia-Mu. Tidak ada hal yang dapat kami bawa malam hari ini selain ucapan syukur, terima kasih kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa menghitung begitu besar, begitu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Glory, haleluya, glory bagi-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Kau Allah Immanuel yang telah menyertai kami. Bagi-Mu-lah pujian Tuhan, Bagi-Mu-lah pengagungan. Malam hari ini kami menyembah-Mu Yesus. Dan biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami mau terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, sungguh Kau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami selama-lamanya. Malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mengagungkan Engkau. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Sebab Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita lambaikan tangan kita. Seberapa kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan itu nyata. Tidak bisa kita hitung betapa baiknya Tuhan.
betapa banyaknya hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini jika kita ada di hadapan hadirat Tuhan, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Layaklah Dia dipuji, dimuliakan malam hari ini. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi kita nyanyikan pujian. Mari sambil kita bangkit Tiada berdiri. berkesudahan Amin kasih Tuhan. setiamu Tuhan, Haleluya. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu. Malam hari ini saya berikan kesempatan bagi jemaat yang ingin menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan yang mungkin dialami di sepanjang tahun yang 2025.
Saya percaya bahwa ada kesaksian-kesaksian, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya berikan kesempatan kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara kekasih. Selamat berjumpa di hari yang terakhir dalam tahun 2025 ini. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, tentunya banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Secara khusus dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga, kami berdiri di sini rindu menyaksikan kasih Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami berikan untuk melukiskan betapa baiknya Tuhan, ajaib Tuhan menolong hidup kami sepanjang tahun ini. Sempurna pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, baik pribadi, baik dalam keluarga, baik keluarga besar kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Boleh melalui 365 hari, 52 minggu, 12 bulan, bahkan setahun berjalan ini berlalu dalam kebaikan Tuhan. Bukan berarti kami tidak merasakan sakit, bukan berarti tidak ada pergumulan di dalam kami, hidup kami secara pribadi sebagai seorang wanita, istri, ibu rumah tangga, anak dalam keluarga besar. Tetapi kami boleh menyadari, kami boleh melalui satu-satu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Itu dengan baik, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan penyertaan dari Tuhan. Seperti lagu tadi katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Itu yang kami boleh katakan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami katakan begitu kata-kata yang indah selain Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Bahkan hari ini anak-anak kami juga boleh ada. Baik anak kami yang pertama, kakak, tidak terasa sepanjang tahun ini Tuhan sudah pelihara. Bahkan hidup jauh dari kami ya di Jateng melaksanakan kuliah. Tidak terasa waktu sudah berlalu 5 semester dan akan masuk dalam semester 6 tahun depan ini. Kami boleh menyaksikan Tuhan baik dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Meskipun hampir setiap hari kami video call, kabar, keadaan, kadang terasa dalam kelemahan, mungkin tugas-tugas ataupun dalam kelemahan tubuh, fisik, kurang sehat. Tetapi kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang sudah mengadakan semuanya di dalam hidupnya, Tuhan yang sudah memulai, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupannya. Dan Tuhan akan terus menyertai. Demikian anak kami juga Juan, bahkan suami kami saat ini tidak ada bersama dengan kita, sedang melaksanakan cuti, ada acara keluarga yang juga kami tidak dapat hadiri. Memang waktu dikatakan mertua untuk hadir, kami memang agak berat katakan iya. Jadi kami hanya belikan tiket buat suami pergi dan pulang. Dan rupanya memang Tuhan baik, Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga waktu kami mendengar kabar duka dari om kami yang meninggal, mertua dari wakil gembala Bapak Pendeta Max meninggal hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan atur sedemikian. Kami lihat tiket pesawat untuk ke Makassar
ada tiket tapi penerbangan harus ke Kalimantan dulu, besoknya baru lanjut ke Makassar. Harga tiket 3.500.000. Pikir berambil tiket ini tapi sudah tidak dapat juga waktu sampai Makassar, belum lanjut ke Bulukumba. Tuhan atur demikian. Bapak Jason adik kami tiba jam 7 malam, kabar duka itu jam 10 malam dan dia katakan ayo kita berangkat. Demikian kita berangkat PP hari Minggu itu dan selesai penguburan kemarin kami langsung pamit pulang duluan, masih dikubur baru peti turun sudah ditimbun belum rata, kami sudah pamit karena hujan juga, kami pamit pulang, perginya lewat Sengkang, Bone, pulang kami lewat Makassar PP. Tiba di rumah duka juga kami hanya tidur di gereja karena om itu disemayamkan di gereja, kami hanya tidur di kursi bangku gereja itu dan demikian tentu istirahat kurang dan puji Tuhan kami boleh ada tiba tadi pagi dapat istirahat beberapa jam dan hari ini pasti Tuhan kuatkan dan segarkan kekuatan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian kesaksian kami katakan bahwa Tuhan sungguh baik di dalam hidup kami. Inilah menjadi kesaksian kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian yang memberkati kita. Bagaimana umat-umat Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, ada persoalan, tetapi Tuhan selalu menolong bahkan meluputkan anak-anaknya. Puji Tuhan, malam hari ini saya masih membuka ruang kesaksian untuk satu orang. Kita menyanyikan pujian ini, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kalau tidak ada yang bersaksi lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita masih akan memuji Tuhan. Sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun
kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pujian kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal dalam hidup saya dan saudara untuk melangkah di tahun yang baru. Bapak Ibu, kita tidak tahu bahwa di tahun yang akan kita hadapi, apa yang akan Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan akan terus nyata dalam hidup kita. Sebab Dia Yesus adalah Allah yang setia. Dia Allah yang menyertai kita di tahun ini. Bahkan di tahun depan kita berimani bahwa Dia pun akan menyertai hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya malam hari ini kita butuh firman-Nya, kita butuh penyertaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku, amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 Semua hanya karena anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan segala-galanya bagi kami. Penyertaan-Mu Haleluya Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu, semuanya
kepada Ibu Gembala. Haleluya. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, Anugerahmu terima kasih Tuhan. Anugerahmu Benar Yesus. semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami aminkan Bapa. Kami akui bahwa hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Kami percaya hanya karena kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh nikmati dari hari ke hari. Tuhan menuntun dan membimbing kami sampai malam ini yang adalah hari yang terakhir di tahun 2025. Kami akan mengakhirinya bersama dengan Tuhan dan akan masuk di dalam tahun 2026 oleh anugerah-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Banyak yang Engkau telah lakukan dalam hidup kami, yang kami tidak dapat hitung satu persatu, selain dengan ucapan syukur naik di hadapan hadirat-Mu. Pujian dan penyembahan kami telah naik ke hadapan-Mu. Kesaksian kami telah sama-sama dengarkan dan memberkati apa yang kami lakukan malam hari ini. Sebentar kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menguasai seluruh kehidupan kami, segenap panca indera kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasainya, supaya kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur, siap untuk membaca, merenungkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat kita mengakhiri tahun 2025. Sungguh anugerah Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita dapat melaluinya hanya karena kemurahan Tuhan. Berapa banyak yang tidak sampai mengakhiri tahun ini, tetapi semua itu telah diatur oleh Tuhan. Termasuk barisan saya, kalau hari Minggu yang lalu tanggal 28 masih sempat kita doakan. Namun jam 8:30 sudah mengakhiri hidup. Haleluya. Sudah mengakhiri pertandingan dan mahkota telah tersedia baginya. Sebagai seorang hamba Tuhan yang setia, yang memberi teladan bagi bawahan, bahkan bagi anak-anak
dan cucu-cucu. Puji Tuhan, malam hari ini kalau mungkin masih lihat-lihat belum ada pendeta Max memang. Ya, bagaimanapun juga dia masih harus ada di sana bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain dan jemaat. Dan mungkin tanggal 2 atau 3 sudah kembali ke Mamuju. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah. Kita buka firman Allah di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Tidak apa-apa Bapak Ibu, duduk saja dan saya akan membacakannya. Kita dengarkan, saya baca dan kekasih simak dari Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang-orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu dan mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin, dan mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Ayat 12 kita perhatikan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kebenaran firman yang saya telah baca. Belakang kita telah simak dari Alkitab masing-masing.
Kalau kita membaca kebenaran firman Allah ini di dalam pasal-pasal sebelumnya, bagaimana orang Filistin menyerang atau berperang melawan orang Israel. Ini merupakan musuh bebuyutan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Dan di dalam pasal yang lain, di dalam pasal yang keempat kita baca bahwa orang Israel terpukul kalah. Tidak sedikit yang gugur di medan pertempuran. Banyak yang gugur. Pertama kali mereka menyerang Israel, mereka menewaskan 4.000 orang. Kemudian kedua kalinya dia serang lagi dan menewaskan 30.000 orang. Cukup banyak dari bangsa Israel yang terpukul kalah. Namun di dalam pembacaan kita tadi bahwa kalau di dalam ayat yang kedua ini, mengapa terjadi bahwa tabut Allah yang ada yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi umat Israel. Mereka tabut itu ada di Kiryat Yearim yang selama 20 tahun lamanya. Cukup lama tabut Allah itu ada di Kiryat Yearim. Dan di dalam ayat yang pertama dari pembacaan kita tadi, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, tabut Allah berada di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Dan selama itu orang Israel berduka cita sebab Tuhan seolah-olah telah meninggalkan mereka. Ketika tabut Allah berada di Kiryat Yearim, dikatakan oleh firman Allah bahwa orang Israel berduka cita karena apa? Mereka merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Namun kekasih di dalam Tuhan, di dalam hal yang demikian, yang tampil pada waktu itu adalah Samuel sebagai hakim di antara orang Israel. Dan Samuel berkata kepada orang Israel di dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, itu yang menjadi penyebab mengapa orang Filistin mengalahkan orang Israel. Sebab di tengah-tengah orang Israel ada penyembahan berhala. Mereka tidak dengan tulus beribadah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah kepada Baal, menyembah kepada Astoret. Itulah yang menjadi penyebab sehingga mereka mengalami kekalahan. Dan lagi pula di dalam ayat yang kelima, di situ di pasal 5 kita membaca bagaimana tabut Tuhan dirampas oleh orang-orang Filistin. Nah, mereka menempatkan tabut itu, mereka taruh di kuil Dagon mereka. Di dalam tempat yang tidak seharusnya mereka taruh itu karena mereka adalah orang Filistin. Namun kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam pasal 5, mereka taruh di dalam tabut yang seharusnya ada di tengah-tengah orang Israel. Mereka taruh di kuil Dagon. Akhirnya dikatakan oleh firman Allah bahwa Dagon waktu itu mereka bangun, mereka lihat pagi-pagi Dagon sudah terjerumus. Itu berhala orang Filistin. Dagon sudah terjerumus. Seolah-olah dia menyembah kepada tabut. Haleluya. Kemudian mereka kembalikan lagi ke tempatnya.
Namun dikatakan bahwa ketika mereka bangun, orang Filistin bangun melihat, wah, tidak hanya terjerumus tetapi terpelanting, tangannya dua-dua terlepas. Kemudian kepalanya lain, dan itu dikatakan bahwa lagi-lagi seperti sujud kepada tabut itu. Haleluya. Harusnya kita menempatkan tabut kehadiran Tuhan di tempatnya. Dan kalau orang Filistin menaruh akan tabut itu bukan pada tempatnya, ada akibat yang mereka hadapi. Dan dikatakan bahwa pada saat itu apa yang menjadi penyembahan kepada orang-orang Filistin itu membuktikan bahwa mereka itu berhala, mereka itu adalah berhala yang mati, tidak dapat menolong. Nah, waktu itu dikatakan di dalam pembacaan kita tadi bahwa tabut Allah itu diambil dari Silo dan dibawa ke Kiryat Yearim. Cukup lama, dikatakan 20 tahun tabut Allah berada di Kiryat Yearim, dan orang Israel berduka cita, merasa susah, seolah-olah tidak Tuhan meninggalkan mereka. Namun kekasih di dalam Tuhan, Samuel yang menjadi hakim pada waktu itu, dia berdiri dan dia mengatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, itu saya katakan tadi, rupanya ini yang menjadi penyebab karena orang Israel menyembah Baal. Ada ilah lain yang mereka sembah, yang seharusnya penyembahan mereka hanya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi dikatakan bahwa ada berhala. Itulah yang membuat mereka mengalami kekalahan yang cukup banyak, yang tewas di peperangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel berkata, jikalau kamu sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, maka kamu harus tinggalkan berhala-berhala. Tinggalkan penyembahan kepada Baal dan Astoret. Kamu hanya harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Sebagai orang yang percaya, biarlah kiranya tidak ada hal yang lain yang kita sembah selain Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang hidup, yang menuntun kita. Kita boleh ada seperti kita ada malam hari ini. Dari hari pertama kita memasuki tahun 2025 sampai hari ini, hari yang ke-365, itu adalah karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Apa yang harus kita buat? Kalau saja Samuel berkata kepada orang Israel, kamu hanya harus beribadah kepada Tuhan saja. Kepada Dialah harus kamu sembah. Haleluya. Demikianlah kepada kita sebagai orang yang percaya. Tidak ada yang lain yang kita andalkan. Hanya Tuhan yang harus kita sembah. Hanya Dialah yang dapat menerima pujian dan hormat kita. Sebab itu mari kita memiliki hati yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Raja Daud berkata, ajarlah aku menghitung hari-hariku supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Orang yang tahu menghitung hari-hari di dalam hidupnya, menghitung akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita tidak dapat hitung sebenarnya, adalah orang yang bijak, memiliki hati yang bijak, memiliki hati yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya saya, bahkan kita semua yang hadir malam hari ini, kita dapat menyadari
bahwasanya kalau hari ini kita masih hidup, kita masih bergerak, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tidakkah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan? Samuel berkata kepada bangsa Israel, jikalau kamu tinggalkan berhalamu, kamu hanya beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari orang Filistin. Di dalam ayat yang keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Haleluya. Mereka dengar-dengaran kepada apa yang Samuel katakan. Kamu harus beribadah hanya kepada Tuhan. Dan ketika mendengarkan itu, bangsa Israel mendengarkan, mereka beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka menjauhkan Baal yang selama ini menjadi penghambat untuk mereka mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita, itu merupakan suatu mempunyai kuasa yang dapat menghambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu biar kita menyadari hidup ini ada hanya karena anugerah Tuhan. Lalu ayat yang kelima, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkatnya dari bahwa dia sudah berdosa. Ya, pasti Tuhan mengampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Tetapi Alkitab begitu tegas mengatakan bahwa siapa mengakui pelanggaran-pelanggarannya, dia akan beroleh belas kasihan. Tetapi siapa menutup, artinya tidak mengakui kesalahannya, dia tidak akan beruntung. Mau cari untung sampai kemana? Tidak akan dapat. Kalau ada salah baru ditutup, tidak diakui di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ketika orang Israel sudah mengakui bahwa kami telah berdosa kepada Tuhan, dan semua mengadakan korban. Di dalam ayat yang ke-7, ketika didengar orang Filistin, saya baca lagi ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat 7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Haleluya. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel sudah berkumpul di Mispa, mereka maju, coba-coba maju lagi. Padahal orang Israel sudah mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Orang Filistin mencoba untuk memerangi lagi seperti yang lalu-lalu. Mereka menewaskan dengan begitu banyak dari orang Israel. Tetapi kita membaca selanjutnya. Ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Orang Israel membutuhkan doa daripada Samuel sebagai hakim waktu itu, sebagai yang memimpin mereka waktu itu. Dan bahwa jangan berhenti berdoa untuk kami supaya Tuhan melepaskan kami dari orang Filistin. Ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel,
Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Haleluya. Berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Tapi mungkin kita akan bertanya, wah sudah banyak kali saya berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar akan doa kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, tetapi ada waktunya bagi Tuhan, bukan waktu kita untuk doa kita dijawab. Tetapi Tuhan mempunyai waktu yang tersendiri untuk menjawab doa-doa kita. Satu hal kita yakini hal ini, kita percaya bahwa setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-10 saya baca, kekasih Bapak Ibu perhatikan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir berbakar. Haleluya. Kita melihat pertolongan Tuhan. Ketika dosa sudah diakui dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan jawab. Orang Filistin mau coba-coba seperti yang lalu-lalu telah menewaskan banyak dari orang Israel. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan mengguntur dari langit dengan hebat. Begitu pembelaan Tuhan bagi umatnya. Di dalam hari Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Allah bahwa siapa yang mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Orang Filistin mencoba-coba mau berperang lagi, berperang dengan orang Israel. Tetapi pembelaan Tuhan mengguntur di langit yang membuat mereka kacau balau sehingga orang Israel dikatakan mereka keluar dan memukul kalah orang Filistin itu. Haleluya. Dan ketika kemenangan terjadi, tidak hanya sampai di situ, tetapi ada korban syukur kepada Tuhan. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah pertolongan Tuhan kita alami dari tanggal 1 sampai hari ini kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menyampaikannya Eben Hazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Terjemahan lama, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sampai sekarang Tuhan telah menolong kita. Ada amin? Haleluya. Sampai sekarang Tuhan telah menolong kita. Sebab itu kita persembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu kekasih yang hadir tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mungkin hadir malam hari ini. Tapi karena kita telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Bukan kita akan lepas dari masalah, lepas dari pergumulan, pasti ada. Tapi kalau kita menyadari itu dan kita berseru kepada Tuhan, Dia sedia untuk menolong dan mendengarkan setiap seruan doa kita. Dan kita akan berkata bahwa sampai sekarang Tuhan telah menolong kita.
Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan seterusnya Tuhan akan terus menolong kita memasuki tahun 2026. Malam hari ini kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat. Dan saya akan mengundang 3 orang untuk mewakili. Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Otniel Amba untuk maju ke depan. Seperti yang biasa kita lakukan, tiap-tiap tahun kita lakukan ini. Mewakili Bapak Ibu dan kemudian mewakili pemuda remaja. Saya persilakan Dr. Chen akan berdoa untuk pemuda remaja. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu, saya persilakan ada Ibu Suri. Ya. Saya persilakan Maminya Erin, Ibu Vera Sihombing untuk berdoa. Haleluya. Untuk sekolah minggu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan itu pujian. Penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kekasih-kekasih yang saya sudah sebutkan. Bapak Otniel Amba dan Dr. Chen serta Ibu Vera Sihombing untuk kita berdoa syafaat malam hari ini. Kita berdoa, kita mengucap syukur karena begitu banyaknya pertolongan Tuhan kita. Tidak apa-apa, duduk saja. Kemudian segalanya sekali lagi saya persilakan Bapak Otniel Amba hadirmu dengan Dr. Chen secara bergilir akan berdoa. terutama bagiku. Segala yang bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang mampu menjalani kehidupan kami sedetik saja? Semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua hanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang suci. Engkau Allah yang kudus. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Sebab Engkau lah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang memegang tangan kami dari awal tahun 2025 sampai di akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tidak menduakan Tuhan. Tidak mempercayai hal-hal yang lain yang ada dalam dunia ini. Sebab keselamatan kami hanya datangnya dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh kaum Bapak Ibu, orang tua yang ada saat ini di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Dan yang ada di GPDI Bukit Hermon Mamuju. Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu seluruh orang tua yang ada. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami Tuhan sebagai orang tua. Supaya kami dapat menjadi panutan. Kami dapat menjadi teladan kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, bahkan kepada orang lain. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sebagai orang tua. Sebab dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Hanya oleh pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami. Untuk Tuhan Yesus membawa keluarga kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat mengarahkan keluarga kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin rindu beribadah kepada Tuhan, semakin rindu bersyukur kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu banyak hal yang membuat kami sebagai orang tua untuk Tuhan Yesus menjauh dari segala yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi kami sadar Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang dapat menolong kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami berseru kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pertolongan-Mu menjadi bahagian kami seluruh orang tua, Bapak Ibu yang ada. Agar Tuhan Yesus, kami melangkah di tahun baru 2026 ini bersama dengan Tuhan. Kami akan menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati kami semua sebagai orang tua. Dan dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan dan perkenankan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa yang kami bawa kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengasihi menyertai kami Bapa. Kami percaya Bapa, Allah yang sudah menyertai kami di tahun 2025 ini. Engkau tetap Allah yang sama yang akan menyertai kami di tahun 2026 ini Bapa. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapa, kami mau hanya berharap kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami membawa pemuda dan remaja yang ada di Bukit Hermon ini Bapa. Bapa menyerahkan setiap anak-anak muda yang Tuhan boleh beribadah bersama-sama dengan kami di GPDI Bukit Hermon ini Bapa. Baik mereka yang baru bergabung di tahun ini maupun anak-anak-Mu yang selalu setia mengiring Engkau Tuhan. Menyerahkan setiap pemuda remaja yang ada Bapa. Tuhan, sebagai anak-anak muda, kami tidak lepas dari tantangan yang di hadapan kami Bapa. Iblis semakin gencar Tuhan, ingin menjatuhkan kami anak-anak muda-Mu. Namun kami percaya kami punya Allah yang perkasa. Roh Kudus-Mu menjadi bagian setiap pemuda remaja yang ada di tempat ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang akan memampukan, menguatkan, menuntun setiap pemuda remaja yang ada Bapa. Mungkin ada di antara mereka Bapa yang sudah mulai undur daripada Engkau Tuhan. Engkau tarik mereka kembali dengan kasih-Mu Bapa. Mungkin ada di antara mereka yang bingung Tuhan dengan kehidupan mereka Tuhan. Engkau ajarkan mereka Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Bapa dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam cita-cita mereka Bapa. Bahkan mungkin ada di antara mereka Bapa yang masih mencari pekerjaan Tuhan, kami berdoa Tuhan yang akan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan ketika mereka mendapatkan pekerjaan Bapa, mereka boleh tetap setia mengiring Tuhan. Tidak ada dari antara mereka yang terhilang Tuhan. Kami rindu setiap pemuda remaja yang ada Tuhan boleh tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu. Dan Bapa, kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Di tempat kami bermain, di sekolah kami, di kampus, di tempat kami bekerja. Bahkan di mana saja kami bergaul Bapa. Kami rindu kehidupan kami memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Anak pemuda remaja-Mu, kami boleh berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Karena kami tahu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memampukan, menguatkan setiap pemuda remaja yang ada di tempat ini. Kami akan melangkah bersama Engkau di tahun yang baru, di tahun 2026. Dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang setia, yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Segala cita-cita kami, Tuhan, pasangan hidup
mungkin yang masih mencari pasangan hidup Tuhan, kami berdoa Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami Bapa. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya jawaban daripada Tuhan sudah menjadi bagian setiap anak muda-Mu, setiap pemuda remaja yang ada di tempat ini. Dan kami akan melangkah di tahun 2026 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Malam ini Tuhan, sebelum hari ini berakhir di tahun 2025 ini, kami mengakui Tuhan bahwa setiap detik dalam hidup kami, setiap jam dalam hidup kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua anugerah kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Secara khusus kami bawa anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang tahun ini kepada anak-anak kami. Tuhan yang memberikan mereka sukacita, Tuhan yang sudah menolong hidup mereka, Tuhan yang sudah menyembuhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan Tuhan yang sudah menjaga hidup mereka, baik di sekolah, baik di tempat mereka bermain, baik di rumah-rumah tangga, bahkan dalam persekutuan sekolah minggu di tempat ini. Tuhan, kami syukurkan semua kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau Allah yang sudah menolong hidup kami. Sebagai orang tua Tuhan, tidak setiap waktu kami dapat melihat anak-anak kami. Kami tidak dapat mengetahui apa sedetil pun Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi kami sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan melindungi mereka. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan malam hari ini, tambah-tambahkan hikmat-Mu di atas anak-anak kami. Tambah-tambahkan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Dimanapun mereka berada Bapa, biarlah hidup mereka senantiasa ada di dalam Tuhan. Biarlah hidup mereka takut kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat di dalam mereka untuk mengetahui, untuk mengenal Tuhan selagi mereka masih kecil. Bimbinglah hidup mereka Tuhan senantiasa, sehingga ketika mereka besar, mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka semakin cinta kepada Tuhan. Bahkan berikanlah talenta-talenta pelayanan di dalam anak-anak kami. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan talenta-talenta pelayanan, sehingga di dalam rumah-Mu di tempat ini mereka dapat melayani Tuhan. Tuhan memakai hidup mereka menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Dan di dalam hidup mereka biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa. Secara khusus juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang Tuhan di mana mereka melayani anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan di dalam melayani anak-anak sekolah minggu ini, sehingga di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh membawa anak-anak ini semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti, mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau ampuni segala kekurangan, salah, dosa, pelanggaran kami yang mungkin anak-anak-Mu perbuat juga di dalam hidup mereka sepanjang tahun ini Bapa. Dan kerinduan kami, biarlah kasih anugerah-Mu senantiasa memenuhi hidup kami semua. Kami boleh mengakhiri tahun ini dengan ucapan terima kasih Tuhan, dengan ucapan puji Tuhan, dengan ucapan Ebenezer. Dan Tuhan, kami boleh melangkah di tahun yang baru dengan satu keyakinan bahwa Tuhan, Engkau tetap menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami
kami di malam hari ini. Dan biarlah Tuhan berkenan setiap ucapan syukur yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan doa ini. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, setiap doa-doa yang telah dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu, Engkau adalah penjawab doa kami. Sebab itu kiranya Tuhan memberkati para ibu, bapak, para orang tua, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu kami. Ini kami Bapa dengan segala keadaan kami. Terimalah kami Bapa, baik jemaat-Mu, bahkan para simpatisan, jemaat yang dari luar kota Tuhan memberkati. Bahkan jemaat yang masih berlibur bersama keluarga pun diberkati oleh Tuhan. Khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Max, suami istri dan anak-anak yang tidak bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Tuhan juga akan menyertai mereka, boleh kembali ke memuju. Kami dapat bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk doa-doa yang telah dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau adalah jawaban atas semua. Terima kasih buat firman-Mu. Semua yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati. Kami lakukan ini semua dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membawa korban persembahan kita malam hari ini. Kita nyanyikan pujian, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah
Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini. Dan pengumuman besok tanggal 1 kebaktian tahun baru dirangkaikan dengan perjamuan kudus dimulai 8:30. Jadi ibadah untuk besok hanya 1 kali. Jumat tanggal 2 latihan persiapan ibadah raya 1 dimulai jam 7 di gereja. Sabtu tanggal 3 latihan persiapan ibadah raya 2 jam 7 di gereja jam 7 malam. Minggu ada dua kali kebaktian. Kebaktian pertama jam 8:30, kebaktian kedua 6:30 malam. Puji Tuhan, itulah pengumuman malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang telah hadir malam hari ini bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang setia, yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2025. Dan Dia juga adalah Allah yang sama yang akan terus menyertai kehidupan saya dan saudara di tahun 2026. Sehingga kita tidak perlu takut melangkah karena kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat yang akan terus menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini segera kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, ku berbahagia yakin teguh. Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus abadi
Yesus selama-lamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang boleh menikmati penyertaan Tuhan. Hari lepas hari kami alami, dan itulah sebabnya kami naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2025 dan akan masuk dalam tahun 2026. Kami percaya Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati. Masuk keluarnya kami dilindungi oleh Tuhan. Biar kiranya memberkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kebaktian besok masuk di dalam tahun baru 1 Januari 2026. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu, diberkati oleh Tuhan. Bahkan acara perjamuan kudus kami serahkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan malam hari ini, Tuhan memberkati, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah, pulang bersama-sama dengan umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan di sepanjang malam ini, Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok bangun lagi dengan tubuh keberkatan. Kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, salah dosa yang Engkau dapatkan dalam kami. Sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Dan semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai dan menuntun serta membimbing kita memasuki tahun 2026 di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat tahun baru 1 Januari 2026.